Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Isnaini Nurhayati dan Leni Fuzi Astuti. Kami dari kelas reguler C semester 2 dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Bahan Belajar Sekolah Dasar. Langsung saja ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan media-media yang Pembelajaran di sekolah dasar tentunya mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan pembelajaran di sekolah menengah. Beberapa media pembelajaran yang termasuk kelompok media grafis adalah gambar atau foto. Bahan pembelajaran merupakan faktor eksternal siswa yang mampu memperkuat motivasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bahan pembelajaran SD. Nah, peran guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar relatif tinggi. Peran guru tersebut terkait dengan peran siswa dalam belajar. Karena dalam pembelajaran, siswa melaksanakan aktivitas belajar yang sangat bervariasi. Misalnya, mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru, mengamati guru dalam mendemonstrasikan, melakukan latihan, membongkar dan memasang kembali suatu bangunan, membaca, menulis, menggambar, mengerjakan soal, mengkaji bahan cetak, dan sebagainya. Hal tersebut menghendaki peran guru yang lebih dari sekedar sebagai informatori atau penceramah saja. Menurut Sungkono DKK, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Nah, atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa pengertian bahan pembelajaran adalah desain suatu materi atau isi pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, bahan pembelajaran dapat berbentuk alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar yang membantu guru dan siswa dalam pembelajaran, serta dalam bentuk bahan pembelajaran untuk belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut dapat berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode pembelajarannya. Contohnya, modul sejarah biografi Panglima Sudirman adalah salah satu bahan pembelajaran sejarah. Wujud modul tersebut dapat dibuat menarik dengan gambar Panglima Sudirman dilengkapi bentuk huruf yang bagus, sehingga menarik siswa untuk membacanya. Begitu juga bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk CD pembelajaran dengan gambar sampul yang menarik, maka akan menarik siswa untuk memutarnya. Ada dua bentuk bahan pembelajaran, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran yang didesain lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, yaitu meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Nah, contohnya itu modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web atau internet. Yang kedua, ada bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajar yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contohnya, pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, model kerangka manusia, dan yang lain. 2. Karakteristik bahan pembelajaran sekolah dasar.
Pembelajaran di sekolah dasar tentunya mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan pembelajaran di sekolah menengah. Secara institusional, tujuan pembelajaran di sekolah dasar lebih ke arah pengembangan potensi dasar para siswa sekolah dasar, karena potensi dasar ini sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya. Pembelajaran sekolah dasar harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar. Alasannya adalah, yang pertama, tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa sekolah dasar baru pada taraf operasional konkret. Artinya, pada periode ini, siswa akan lebih mudah belajar bila menggunakan bahan yang konkret. Dan pada tingkat perkembangan ini, menghendaki agar pembelajaran di sekolah dasar menyajikan materi pembelajaran yang nyata dan harus dibantu dengan alat peraga yang mudah diterima oleh siswa sekolah dasar. Contohnya, seperti gambar, sketsa, dan sebagainya. 2. Perkembangan proses berpikir siswa sekolah dasar adalah tingkat perkembangan proses berpikir mekanistis. Untuk mencapai kemampuan berpikir logis, anak harus mengingat dan menghafal menuju cara berpikir logis atau pemahaman. Oleh sebab itu, bahan pembelajaran di sekolah dasar harus menyajikan yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Misalnya, memberi pelajaran menggunakan LKS, media grafis, dan sebagainya. 3. Siswa sekolah dasar pada usia bermain. Artinya, bahwa siswa sekolah dasar lebih tertarik pada yang bersifat permainan dan sesuatu yang menyenangkan. Bahan pembelajaran yang disampaikan harus menarik perhatian siswa sekolah dasar. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka bahan pembelajaran sekolah dasar hendaknya memiliki karakteristik bahan pembelajaran sebagaimana pada umumnya. Tapi, memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar seperti berikut ini. Yang pertama, bahan pembelajaran sekolah dasar hendaknya memiliki karakteristik dapat membelajarkan siswa secara mandiri atau self-instruksional. Artinya, bahan pembelajaran sekolah dasar mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Hal-hal yang perlu ada dalam bahan pembelajaran sekolah dasar dalam format lengkap adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, prasyarat, yaitu materi pendukung yang perlu dikaji sebelum mengkaji. 3. Prosedur pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran. Yang keempat, materi yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Yang kelima, latihan dan tugas-tugas. Yang keenam, evaluasi beserta kunci jawaban. Dan yang ketujuh, tindak langsung yang harus dilakukan oleh siswa. 2. Bahan pembelajaran sekolah dasar harus bersifat lengkap, sehingga memungkinkan siswa tidak perlu lagi mencari sumber bahan lain. Hal ini agar tidak mempersulit siswa. Dengan sifat lengkap, bahan pembelajaran juga dapat mengatasi kekurangan buku pelajaran di sekolah dasar. 3. Bahan pembelajaran sekolah dasar harus bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk belajar klasikal, kelompok, maupun mandiri. Bagi pembelajaran klasikal, pembelajaran ini memungkinkan terjadinya keseragaman persepsi siswa satu kelas terhadap materi yang dipelajari dan juga memungkinkan adanya interaksi antara siswa satu kelas. Pembelajaran kelompok memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara intensif sehingga terbentuk sifat gotong royong di antara siswa dan juga dapat mengembangkan sifat demokratis di mana siswa menghargai hak dan kewajiban dari masing-masing anggota. Pembelajaran mandiri dapat memberikan kesempatan kepada siswa dan juga bahan pembelajaran mandiri mampu mengembangkan sifat aktif dan kreatif siswa sekolah dasar. 4. Desain bahan pembelajaran sekolah dasar dibuat dalam format yang sederhana dan tidak terlalu kompleks dan detail. Yang penting, bahan pembelajaran sekolah dasar mampu merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa sekolah dasar. Misalnya,
mengembangkan potensi berbahasa, berimajinasi, berpikir kritis, aktif, dan kreatif, dan potensi lainnya yang mendasari penguasaan ilmu dan teknologi untuk tingkat pendidikan selanjutnya. 5. Tampilan bahan pembelajaran sekolah dasar harus menarik perhatian siswa. Misalnya, dengan desain sampul bergambar, warna-warni, dihiasi gambar-gambar yang disenangi anak-anak sekolah dasar, dan buatlah isi bahan pembelajaran yang menarik, misalnya cerita berseri dan komik. Bila bahan pembelajaran sekolah dasar dalam berbentuk media pembelajaran, menurut beberapa definisi para ahli, dijelaskan sebagai berikut. Menurut Arif S. Sudirman tahun 1986, dijelaskan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Kachne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya. Menurut Brake, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Kalau kita lihat perkembangan media, pada mulanya hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan yang lainnya, yang dapat memberikan pengalaman konkret, dapat memotivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada abad 20-an, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal adanya media audio visual atau audio visual aids. Secara umum, bahan pembelajaran dalam bentuk media mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pesan agar tidak bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata, baik tulisan maupun lisan. Yang kedua, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik karena menyajikan berbagai stimulasi dalam pembelajaran. Semua indera terstimulasi secara optimal. Yang ketiga, mengatasi ruang dan waktu dan daya indera karena objek yang terlalu besar dapat dikecilkan dan yang terlalu kecil dapat diperbesar. Gerak yang terlalu cepat dapat diperlambat dan gerak yang terlalu lambat dapat dipercepat. Kejadian di masa lampau bisa ditampilkan lagi. Objek yang terlalu kompleks dapat disederhanakan dan sebagainya. 4. Mengaktifkan siswa dalam belajar. Belajar lebih bergairah, terjadi interaksi antar siswa, dan interaksi siswa dengan lingkungan, dan memungkinkan siswa belajar mandiri. Yang kelima, menyeragamkan pemahaman atau persepsi siswa terhadap materi yang dipelajari menggunakan media. Menurut para ahli, media bahan pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, media grafis. Media yang menyajikan desain materi dalam bentuk simbol-simbol komunikasi visual. Media ini bersifat sederhana, mudah, dan relatif murah. Contohnya seperti gambar, sketsa, diagram, bahan grafik, poster, kartun, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audio, yaitu media yang menyajikan desain materi dalam bentuk lambang-lambang auditif. Contohnya seperti media radio, media rekaman, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media proyeksi diam, yaitu media yang menyajikan desain pesan atau materi layaknya media grafis, tetapi penyajiannya dengan teknik diproyeksikan dengan peralatan yang disebut proyektor. Contohnya seperti film bingkai, film rangkai, media transparansi, dan lain sebagainya. Yang keempat, media proyeksi gerak, yaitu media yang menyajikan desain pesan atau materi dalam bentuk objek yang dapat bergerak. Media proyeksi gerak digunakan melalui proses perekaman
dan menggunakan alat perekam seperti kamera, atau bisa juga dengan menyajikan gerakan-gerakan yang ditampilkan langsung oleh pemerannya, contohnya seperti film dan permainan simulasi. Yang kelima, media cetak, yaitu media yang menyajikan desain peran atau materi, verbal tulis, dan gambar dalam bentuk cetak. Yang termasuk media cetak adalah buku, modul, surat kabar, LKS, dan lain sebagainya. Yang keenam, media nyata, yaitu media yang berbentuk dalam benda aslinya, baik dalam bentuk keseluruhan atau utuh, maupun dalam bentuk bagian atau contoh bagian dari benda tertentu. Yang termasuk media nyata ini seperti objek, herbarium, insektarium, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk bahan pembelajaran SD. Meskipun saat ini telah dikenal sebagai era teknologi informatika yang maju dan berkembang pesat, tetapi sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal belum mampu sepenuhnya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Bahkan, masih banyak sekolah dasar yang kesulitan menyediakan bahan pembelajaran, meskipun dalam bentuk alat peraga atau media yang paling sederhana. Sajian bahan pembelajaran di SD lebih terfokus pada pemanfaatan buku sumber dan papan tulis. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyebutkan dan menjelaskan media-media yang sangat mungkin dikembangkan di sekolah dasar dan sifatnya juga alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama ada format media sederhana. Sebelum media elektronik berkembang dengan pesat, pembelajaran di sekolah dasar khususnya lebih banyak mengandalkan guru dalam menginformasikan materi pelajaran secara lisan atau ceramah. Agar penyampaian materi pembelajaran lebih mudah dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, guru sering memanfaatkan alat bantu pembelajaran yang sering disebut sebagai alat peraga, khususnya alat bantu peraga visual. Alat peraga visual yang digunakan guru sering diambil dari lingkungan sekitar yang relevan dengan materi pembelajaran dan dalam bentuk benda-benda nyata. Misalnya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang yang diawetkan, dan benda-benda lainnya. Alat peraga ini merupakan kelompok bahan pembelajaran dengan format tak lengkap, karena hanya menampilkan desain visual belaka dan tidak dilengkapi dengan komponen pembelajaran yang lain. Akan tetapi, bila di lingkungan sekitar tidak didapatkan alat peraga, maka guru berusaha mengembangkan alat peraga, yaitu alat peraga sederhana, asal dapat dan mampu membantu menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Kelebihan dalam alat peraga sederhana ini yaitu yang pertama, mudah diperoleh di lingkungan sekolah. Yang kedua, lebih realistis sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, relatif murah sehingga mampu dikembangkan oleh sekolah. Yang kedua ada format media grafis. Media grafis adalah bentuk bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk gambar dan tulisan hasil gambar dan tulisan tangan. Guru dapat menggambar berbagai bentuk benda yang tidak dapat mungkin diperoleh benda aslinya di sekitar sekolah. Contohnya seperti menggambar binatang buas yang berbahaya bila dipelajari secara langsung. Nah, guru dapat menggambar binatang buas tersebut. Dan selanjutnya contohnya menggambar benda planet seperti matahari, bulan, bintang yang jauh di langit, dan guru dapat menggambar benda-benda lain yang cocok dengan materi yang diajarkan. Pada perkembangan alat peraga grafis dalam pembelajaran, sering guru membuat media grafis dengan menggambar di papan tulis, di kertas, dan di kain. Beberapa media pembelajaran yang termasuk kelompok media grafis adalah gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau card, grafik, kartun, poster, peta, papan flanel, dan papan buletin. Nah, kelebihan media grafis ini adalah yaitu mudah dibuat sendiri oleh guru, bahan mudah diperoleh di sekitar sekolah, murah harganya, dan terjangkau oleh sekolah. Yang ketiga, ada format bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran dapat juga didesain dengan format media cetak.
Bahan pembelajaran dengan format ini lebih menekankan pada tekan produksi media melalui proses cetak. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi cetak-mencetak. Informasi yang semula hanya ditulis tangan pada daun lontar, kayu, dan kertas, pada perkembangan teknologi cetak-mencetak, maka informasi disampaikan dalam bentuk cetak mesin. Nah, beberapa contohnya seperti media cetak ini antara lain surat kabar, majalah, brosur, makalah, buku teks, dan sebagainya. Bahan pembelajaran dengan format media cetaknya sekarang dikembangkan di sekolah-sekolah antara lain buku pembelajaran, modul pembelajaran, handout, LKS atau lembar kerja siswa, majalah sekolah, dan sebagainya. Nah, dalam media cetak ini terdapat kelebihannya. Yang pertama, dapat untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, dapat melengkapi kegiatan pembelajaran dengan berbagai sumber bahan cetak. Yang ketiga, bahan cetak lebih ekonomis bila memuat banyak gambar, chart, peta, diagram atau gambar lain dibanding dengan menyiapkan slide, film, strip atau film lain. Yang keempat, ada format bahan pembelajaran audio. Nah, dalam format pembelajaran audio ini berbeda dengan media grafis dan cetak. Media audio sangat berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol atau lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasan lisan, maupun nonverbal. Ada beberapa jenis media yang termasuk kelompok media audio antara lain radio, tape recorder, piringan hitam, laboratorium bahasa, CD audio pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran di sekolah dasar, media audio yang mungkin dapat dikembangkan adalah dengan media rekam audio atau program kaset audio. Program kaset audio yaitu program instruksional yang direkam pada pita kaset audio yang dapat didengarkan kembali dengan menggunakan alat penampil tape recorder. Kaset audio banyak digunakan baik untuk program berdiri sendiri maupun untuk mengiringi gambar-gambar proyeksi seperti gambar foto, slide, film strip, dan bahan cetak. Nah, kaset audio dapat juga dipakai untuk belajar klasikal, kelompok dan perorangan seperti di laboratorium bahasa. Nah, media ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang berdaya guna karena harganya relatif murah. Pembuatannya cukup sederhana dan dapat didengarkan di kelas, di ruang perpustakaan, di rumah, di halaman, dan di perjalanan. Secara garis besar, kelebihan media audio, khususnya program kaset audio adalah yang pertama, dapat mengembangkan daya imajinasi siswa. Yang kedua, dapat merangsang partisipasi aktif siswa dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengerjakan dan menyampaikan materi yang tidak dapat disampaikan guru. Yang keempat, khusus radio dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu karena daya jangkauannya luas. Yang kelima, khusus media rekaman dapat diputar berulang dan dapat dihapus dan diisi ulang. Dan yang keenam, khususnya laboratorium bahasa dapat digunakan belajar dan melatih siswa untuk mendengarkan dan bicara dalam bahasa asing. Selanjutnya yang kelima ada format bahan pembelajaran video. Media video hanyalah salah satu dari jenis media audiovisual. Media-media seperti film, televisi, slide suara, permainan simulasi, dan sebagainya adalah termasuk kelompok media audiovisual. Video pembelajaran sebagai media audiovisual menampilkan pesan gerak. Pesan yang ditampilkan bisa bersifat fakta seperti kejadian atau peristiwa dan berita, maupun fiktif seperti cerita, bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Nah, kelebihan media audio pembelajaran adalah yang pertama, dapat menarik perhatian untuk periode yang singkat. Yang kedua, menyajikan informasi dari para ahli atau spesialis. Yang ketiga, informasi dapat dipersiapkan secara matang melalui proses produksi. Yang keempat, rekaman dapat diputar berulang-ulang kali. Dan yang kelima, bila menyajikan materi atau objek secara dekat dan bergerak meskipun objek adalah sesuatu yang berbahaya bagi siswa. Nah, yang keenam, penyajian dapat diatur.
Misalnya, suara bisa dibesar atau dikecilkan, tayangannya bisa dihentikan dan dilanjutkan sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, ada format bahan pembelajaran berbasis komputer. Pada saat ini, perkembangan teknologi informatika telah menghasilkan peralatan canggih yang disebut komputer. Komputer banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sampai-sampai manusia bisa menjangkau ruang angkasa melalui jasa komputer. Bidang kedokteran dan bidang-bidang lain telah banyak menggunakan komputer. Bagi pembelajaran, komputer dapat juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembangkan program pembelajaran. Program pembelajaran contohnya seperti program Microsoft Word. Dalam komputer dapat untuk mengembangkan bahan belajar dalam bentuk cetak dengan variasinya. Misalnya mengembangkan program transparansi dengan teknik tulis dengan gambar lewat komputer yang dicetak dalam kertas transparansi. Contoh lainnya seperti PowerPoint dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi yang menarik, apalagi dilengkapi dengan sajian warna, gambar, dan animasi gerak. Program ini juga dapat dicetak dalam bentuk transparansi. Masih banyak program komputer yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program belajar di sekolah dasar. 4. Peran bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar. Bahan pembelajaran merupakan faktor eksternal siswa yang mampu memperkuat motivasi internal untuk belajar. Salah satu acara pembelajaran yang mampu mempengaruhi aktivitas pembelajaran adalah dengan cara memasukkan bahan pembelajaran ke dalam aktivitas tersebut. Bahan pembelajaran yang didesain secara lengkap dalam arti ada unsur media dan sumber belajar yang memadai akan mempengaruhi suasana belajar, sehingga proses belajar yang terjadi pada siswa menjadi lebih optimal. Bahan pembelajaran dapat didesain dalam berbagai macam format. Ada bahan pembelajaran dalam bentuk bahan cetak, audio, video, bahan pembelajaran berbasis komputer atau CIE, dan berbagai bentuk alat peraga atau media pembelajaran. Dan dari beberapa format tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu format bahan pembelajaran dengan komponen lengkap dan format bahan pembelajaran dengan komponen tidak lengkap. Bahan pembelajaran dalam bentuk lengkap didesain untuk belajar mandiri, sedangkan bahan pembelajaran tidak lengkap adalah media atau alat peraga pembelajaran yang digunakan oleh guru. Secara konseptual, bahan pembelajaran mempunyai multi peran sesuai jenis dan bahan pembelajarannya. Bahan pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi pembelajaran, karena pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi antara siswa dengan sumber pesan pembelajaran, sehingga akan membuat komunikasi pembelajaran lebih efektif dan efisien. Peran utama bahan pembelajaran adalah memeragakan sesuatu pengertian yang abstrak agar menjadi konkret. Alat peraga berfungsi untuk menghilangkan verbalisme, memudahkan pemahaman terhadap materi pelajaran yang sulit dan abstrak. Bahan pembelajaran dapat juga ditemukan dalam berbagai sumber belajar. Artinya, bahan pembelajaran yang digunakan sebagai bahan acuan atau sebagai sumber materi dari mana siswa mendapatkan bahan yang dipelajari. Atas dasar peran bahan pembelajaran baik sebagai alat peraga, sebagai media pembelajaran, maupun sumber belajar, maka secara garis besarnya bahan pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri. Bahan pembelajaran ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. 2. Bahan pembelajaran dapat berperan sebagai alat peraga pembelajaran apabila bahan pembelajaran berbentuk alat bantu untuk meragakan suatu arti atau pengertian. Jadi, peran bahan pembelajaran ini
adalah membantu guru dalam mengajar di dalam kelas. 3. Bahan pembelajaran dapat berperan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Bahan pembelajaran sering digunakan sebagai bahan acuan dalam membahas suatu topik yang akan dibahas. Bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan media dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, bahan pembelajaran berbentuk media visual, contohnya seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan pembelajaran audio, contohnya seperti rekaman, CD, dan audio. Yang ketiga, bahan pembelajaran audio visual, contohnya seperti film, video, dan audio visual. Yang keempat, bahan pembelajaran dalam bentuk benda-benda yang nyata yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Yang kelima, bahan pembelajaran cetak, contohnya seperti buku, modul, surat kabar, LKS, dan lain-lain. Sebagaimana klasifikasi format pengembangan bahan pembelajaran, maka bahan pembelajaran tersebut di atas dapat dikembangkan dengan format pengembangan komponen lengkap dan juga komponen tidak lengkap. Dari klasifikasi alat peraga dan media pembelajaran tersebut bahwa modul, audio, radio, pembelajaran, video, CD adalah kelompok bahan pembelajaran yang didesain dengan komponen lengkap, sedangkan alat peraga dan media lainnya termasuk bahan pembelajaran yang tak lengkap. Bahan pembelajaran dalam bentuk sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dapat dirancang atau by design, dan yang kedua, sumber belajar yang dapat dimanfaatkan atau by utilization. Baik sumber belajar dalam wujud manusia maupun sumber belajar bukan wujud manusia. Bahan pembelajaran cetak seperti modul adalah sumber belajar non-human yang dirancang atau didesain untuk pembelajaran, sedangkan alam sekitar adalah contoh sumber belajar non-manusia yang tinggal dimanfaatkan atau by utilization. Guru adalah contoh sumber belajar human yang dirancang atau by design lewat pendidikan guru, sedangkan pembelajaran dengan menghadirkan dokter untuk mengajarkan materi tentang hidup bersih adalah contoh belajar human yang dimanfaatkan atau by utilization, karena dokter dirancang untuk menjadi guru. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu materi tentang bahan belajar sekolah dasar. Semoga informasi dan ilmu yang kami berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.